Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama Ucitra. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 tentang manusia dan lingkungan. Mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nada suka membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kalian ingin tahu isi dongengnya? Ayo teman-teman, kita simak dongengnya. Nah teman-teman, silakan disimak baik-baik cerita dongeng kali ini ya. Dongeng cerita kali ini bercerita tentang dongeng maling kundang. Dongeng tersebut menceritakan seorang ibu dan juga seorang anak. Nah, di sini hiduplah seorang janda bernama Mandi Rubayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya yaitu Malin Kundang. Nah, zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, yaitu Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mandi Rubayah yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Lalu Mandi Rubayah sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan juga anak tunggalnya. Nah, suatu hari Malin Kundang jatuh sakit hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin sayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Lalu saat dewasa, Malin Kundang memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan nasib ibunya. Nah, karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Lalu ibunya berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau. Nah, menetaplah di sini saja," kata ibu. Ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Lalu Malin berkata, "Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Lalu Malin berkata kembali, "Ini kesempatan ibu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita ibu, izinkanlah," pinta Malin Kundang. Lalu ibunya berkata, "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali nak. Ibu akan selalu menunggumu," kata ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," kata ibunya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mandi Rubayah. Setiap pagi dan sore Mandi Rubayah memandang ke laut lalu berkata, "Sudah sampai manakah kamu berlayar nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan ataupun kepadanya. Bertahun-tahun Mandi Rubayah terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua, dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mandi Rubayah mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia
pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kamu, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari nak. Ibu sudah tua Malin. Kapan kau pulang? Rintihnya Pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan, terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut bersejakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, yaitu Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Langsung memeluknya erat karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin anakku, kau benarkah anakku? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar? Kata ibu Mande. Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua rentah yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pada istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Lalu berkata, "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya karena malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin memandang dan sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit dan kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhanku, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhanku," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya.
Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sembaran petir yang menggelegar. Saat itu kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sepunggah batu yang menyerupai tubuh manusia. Nah, itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh seorang istri yang terus mencari Malin Kundang. Nah, begitu cerita dari Malin Kundang ya teman-teman. Lalu di dalam cerita tersebut ada amanat yang sangat bagus, yaitu amanatnya adalah sayangi kedua orang tua saat susah dan senang, dan jangan melupakan jasa orang tua yang telah menyayangi dan mendidik dari kecil. Begitu teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, dongeng itu adalah cerita khayalan yang contohnya itu seperti yang kita dengarkan tadi, Malin Kundang. Malin Kundang itu lupa kepada ibundanya, padahal surga di telapak kaki ibu. Nah, kita mau berangkat sekolah juga pasti akan berpamitan dan salaman kepada ayah dan ibu. Dan jangan lupa kalau mau ke sekolah bawa alat tulis. Kita mau ke sekolah pasti berpamitan dan salaman kepada orang tua. Dan jangan lupa untuk membawa peralatan sekolah. Salah satu peralatan sekolah adalah spidol. Di sini Ustadzah mempunyai 3 spidol di wadah kecil dan 4 spidol di wadah besar. Berapakah jumlahnya? Artinya 3 ditambah 4. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah semuanya ada 7. Artinya 3 tambah 4 adalah 7. Sekarang Ustadzah akan memindahkan 1 spidol ke wadah yang kecil. Berapakah jumlahnya? Artinya 4 ditambah 3. Sekarang kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah semuanya ada 7. Berdasarkan kegiatan tadi, 3 ditambah 4 sama dengan 7, atau 4 ditambah 3 sama dengan 7. Karena sama-sama 7, artinya 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan sifat pertukaran pada penjumlahan atau sifat komutatif pada penjumlahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan 2 bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Lalu teman-teman, spidol yang ada tadi, jika kita pukul atau kita ketukkan dengan meja, akan berbunyi tidak? Betul, akan menimbulkan bunyi. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar kita. Nah, bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan ya teman-teman. Seperti contohnya spidol dengan meja tadi. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Lalu pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Jadi, pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi musik atau lagu. Contohnya akan dilantunkan oleh Ustadz Yopi. Oh ibu
dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah namanya kau murid budiman. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran surat Al-Hajj 47. Adapun menurut hadisnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan berikut hikmahnya, memanfaatkan waktu di dunia untuk memaksimalkan beramal soleh, karena kehidupan akhirat lebih lama dan ada akhirnya. Contohnya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Demikian tadi materi kita kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar, jaga sholat 5 waktu, jaga kebersihan dan kesehatan, serta jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.